Oke Mas Bro dan Mbak Bro, kita lanjut bahas spoiler Battle True The Heavens Season 5 episode 102 bagian 3. 4 Zunze telah berkumpul. Wus Spring Dark. Petir yang sangat besar tiba-tiba meluncur turun dari lapisan awan sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya terang seketika menyebabkan kebanyakan orang menutup mata secara refleks. Xiao Yan menyipitkan matanya, mempelajari petir yang sangat besar itu. Beberapa orang perlahan keluar dari tempat itu. Akhirnya, mereka duduk di kursi kayu perak. Mata Xiao Yan menyapu mereka dan tatapannya segera berhenti pada sosok yang dikenalnya. Rasa dingin melintas di matanya. Fei Tian. Ini sebenarnya adalah 4 kepala pavilion Wind Lightning Pavilion. Ceka-ceka, Wind Lightning Pavilion memang dipenuhi oleh para ahli. Orang yang di tengah pasti Lei Zunze yang dirumorkan, kan? Beberapa seruan bergema di tempat itu ketika semua orang membuka mata mereka dan melihat 4 orang di kursi. Hati Xiao Yan melonjak saat mendengar ini. Tatapannya berbalik dan langsung berhenti pada seseorang di tengah. Orang ini bertubuh besar dan tampak seperti baru berusia 40 atau 50 tahun. Namun, dagunya tertutup janggut berwarna perak. Dia mengenakan jubah berwarna perak dengan gambar petir yang dijahit di atasnya. Melihat dari kejauhan, gambar-gambar itu tampak hidup karena terus mengalir. Sedikit aura petir bahkan samar-samar merembes keluar darinya. Aura orang ini tampaknya jauh lebih rendah dari Fei Tian dan 2 lainnya. Dia bahkan memiliki perasaan orang biasa. Namun, dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan jelas merasakan perasaan berbahaya dari orang ini. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki Fei Tian. Apakah dia kepala dari Wind Lightning Pavilion, yang bernama Lei Zunze? Dia memang sangat menakutkan. Xiao Yan menghembuskan nafas. Ini adalah pertama kalinya tubuh aslinya menghadapi Douzun asli untuk pertama kalinya. Meskipun pria tua berpakaian ungu yang dia temui di Hall of Souls juga seorang Douzun, Xiao Yan hanyalah gumpalan kekuatan spiritual pada saat itu. Swos! Wus! Siu siu siu. Suara angin yang menusuk telinga tiba-tiba bergema di atas gunung petir saat Xiao Yan merasa takjub di dalam hatinya. Segera, semua orang tercengang melihat pedang besar yang berukuran lebih dari 100 kaki memotong ruang yang jauh, bergegas mendekat. Dalam sekejap, itu muncul di langit di atas stadion. Haha, Jian Zunze, kamu yang paling cepat tiba kali ini. Lei Zunze berjubah perak berdiri saat dia melihat pedang besar di langit. Setelah itu, tawanya terdengar di atas gunung petir seperti guntur yang menggelinding.
Pedang besar itu bergetar dengan lembut dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat itu runtuh. Dua sosok perlahan turun dari langit di atas, mendarat di tempat duduk mereka. Kedua sosok itu terdiri dari seorang pria tua dan muda. Xiao Yan akrab dengan orang muda itu. Dia adalah Tang Ying dari pavilion 10.000 pedang. Orang tua di sampingnya berukuran kecil. Dia mengenakan pakaian linen dan tampak seperti pria tua yang kecil dan tidak mencolok. Namun, semua orang yang hadir tahu bahwa lelaki tua kecil ini adalah eksistensi menakutkan yang berada pada level yang sama dengan Lei Zunze. Tidak terduga bahkan Jian Zunze telah tiba. Sepertinya mereka yang telah tiba di Wind Lightning Mountain Range lebih awal hanyalah kelompok pendahulu dari 4 pavilion. Mereka yang datang sekarang adalah individu inti. Kemunculan Jian Zunze langsung membuat atmosfer stadion menjadi sangat panas. Jian Zunze tidak terlalu peduli dengan tawa Lei Zunze. Dia memutar matanya dan duduk di kursi. Tang Ying di belakangnya dengan hormat berdiri dengan tangan di bawah. Hehe, si tua Jian masih memiliki temperamen seperti itu. Sepertinya pertandingan saat itu masih ada noda di hatimu. Tawa aneh, yang membawa perasaan menyeramkan, terdengar saat Jian Zunze baru saja duduk. Segera, cahaya hitam pekat melesat dari kaki gunung. Tampaknya telah berteleportasi seperti yang terwujud di kursi mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, sosok itu duduk begitu saja. Sosok manusia yang muncul adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Kulit wajahnya pucat dan terlihat agak teduh di antara alisnya. Salah satu matanya hitam sementara yang lain putih, memberinya penampilan yang sangat aneh. Sosok yang akrab ada di belakangnya. Orang ini secara alami adalah Wang Chen dari Yellow Spring Pavilion. Jahaha. Saat itu, diriku yang dulu tidak beruntung dan nyaris kalah darinya. Ini setidaknya jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya bertahan selama 100 pertukaran di tangan Feng Zunze sebelum dikalahkan olehnya. Apakah Anda tidak setuju dengan Huang Quan Zunze? Jian Zunze melirik pria tua berjubah hitam itu saat dia berbicara dengan suara netral. Mata pria tua berjubah hitam itu segera berubah menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Namun, sebelum dia bisa membalas, ada sedikit perubahan dalam ekspresinya. Matanya yang jahat menatap tajam ke langit. Ada angin seperti raungan naga yang tiba-tiba menyebar dari tempat itu. Hahaha. Orang ini jelas memiliki kecepatan tercepat, namun dia selalu suka menjadi yang terakhir tiba. Jian Zunze mengangkat matanya. Tatapannya yang keruh melihat ke langit yang jauh saat dia tertawa. Suara Jian Zunze baru saja terdengar ketika raungan naga seperti angin ditransmisikan dengan suara "wush".
Siu siu siu. Dar der dor, dar der dor. Segera, angin puyuh hijau besar muncul di atas gunung di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mata Xiao Yan tiba-tiba bergeser saat angin puyuh berwarna hijau ini muncul. Dia menatapnya dengan tegas dan tinju di lengan bajunya tiba-tiba mengencang. Feng Zunze. Angin puyuh besar berwarna hijau tampak berkelap-kelip saat itu muncul di langit di atas stadion besar dalam beberapa tarikan napas. Angin puyuh bergetar dengan lembut dan tiba-tiba berhenti. Setelah itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang tersebar. Dua sosok berkuda semilir saat mereka perlahan mendarat di samping tempat duduk mereka. Ini sebenarnya Feng Zunze. Tanpa diduga, 4 Zunze, Douzun, telah tiba di Grand Meeting ini. Perjalanan ini memang sangat berharga. Biasanya, sulit untuk melihat bahkan seorang elit Douzun, namun 4 dari mereka muncul bersama saat ini. Pertemuan besar 4 paviliun sangat megah. Tidak heran itu menarik begitu banyak orang. Hehe, aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang terakhir Grand Meeting kali ini. Kedua orang itu, yang terakhir kali muncul, secara alami menarik perhatian seluruh stadion, terlebih lagi untuk Xiao Yan. Kedua sosok itu baru saja muncul ketika tatapannya langsung beralih ke mereka. Xiao Yan telah bertemu dengan Mu King Luan yang berpakaian hijau. Oleh karena itu, matanya tidak berhenti lama pada wanita itu sebelum tiba-tiba berhenti pada pria tua di depannya. Orang tua itu mengenakan jubah hijau. Rambut panjangnya tersebar di bahunya, memberinya semacam penampilan yang bebas dan mudah. Wajahnya tidak bisa dianggap biasa. Meskipun dia sudah sangat tua, samar-samar orang masih bisa melihat ketampanan. Sepertinya penampilannya benar-benar menakjubkan ketika dia masih muda. Melihat penampilan luarnya, dia jelas lebih unggul di antara 4 Douzun yang hadir. Mungkin itu karena dia berlatih metode Ki Afinitas Angin, tetapi sikapnya tampak sangat halus, memberi orang lain perasaan yang tak terduga. Apakah dia Feng Zunze? Mata Xiao Yan perlahan menaksir pria tua berpakaian hijau itu. Kegembiraan juga melintas di matanya. Dia telah mendengar tentang Feng Zunze ini cukup sering dari Yao Lao. Orang ini bisa dianggap sebagai teman Yao Lao yang telah menjalani situasi hidup dan mati bersamanya. Jika kata-kata ini benar dan dia sangat menghargai hubungan itu seperti yang dijelaskan Yao Lao, Xiao Yan seharusnya bisa menjadi penolong yang benar-benar hebat kali ini. Kegembiraan muncul di hati Xiao Yan. Lei Zunze dan Jian Zunze di kursi tersenyum dan menangkupkan tangan mereka saat melihat Feng Zunze tiba. Feng Zunze telah menjadi terkenal jauh lebih awal daripada ketiga orang lainnya. Makanya,
Kedua orang ini masih menangkupkan tangan dengan sopan meskipun mereka semua memiliki status yang sama. Namun, Huang Quanzunze yang berada di samping tampaknya memiliki konflik dengan Feng Zunze. Setelah menyipitkan matanya dan menatapnya, dia menoleh dan tampak seolah-olah dia belum melihatnya. Wajah Feng Zunze berjubah hijau tersenyum hangat. Dia membalas atas kebaikan Lei Zunze dan Jian Zunze. Namun, dia tidak memandang Huang Quanzunze di sampingnya lagi. Meskipun keempat pavilion itu takut satu sama lain, Feng Zunze berselisih dengan Huang Quanzunze ini. Selain itu, keteduhan dan karakter kejam pihak lain adalah hal-hal yang tidak disukai Feng Zunze. Setelah pasangan dari mereka saling menyapa dengan sopan, Lei Zunze mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Setelah itu, dia perlahan berdiri dan menyapu pandangannya ke atas stadion. Segera, kebisingan yang melesat ke arah awan menjadi sunyi sama sekali di bawah mata yang berisi cahaya petir samar itu. Hari ini adalah hari keberuntungan di mana Wind Lightning Pavilion akan mengadakan pertemuan besar 4 pavilion. Terima kasih semua telah datang ke Gunung Petir untuk mendukung pavilion petir angin saya. Namun, saya pikir semua orang sadar akan aturan Wind Lightning Pavilion saya. Saya berharap tidak akan ada orang yang mengganggu Grand Meeting saat diadakan. Suara samar Lei Zunze seperti guntur saat bergema di seluruh gunung petir. Selain itu, suaranya mengandung sedikit kekuatan petir. Beberapa individu yang lebih lemah gemetar tanpa sadar.